Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri berkata, "Priscilia, karena kamu adalah pemeran utama wanita, tempatkan dirimu pada posisinya dan pikirkanlah. Jika kamu adalah dia, apa yang akan kamu lakukan dalam situasi seperti itu?" Tanpa memikirkannya, Priscilia berseru, "Aku pikir pemeran utama wanita ini terlalu bodoh. Jika keluarga tidak setuju, mereka akan mengusulkan perpisahan." Pemimpin pria sangat terluka sehingga dia hampir menyerah padanya. "Jika aku adalah dia, aku akan mengeluarkan bom dan meledakkan markas mereka. Siapapun yang menghalangiku untuk bersama orang yang aku sukai, akan aku hancurkan." Mendengar kata-kata Priscilia, Putri tertawa terbahak-bahak. "Priscilia, kamu berbicara tentang kepribadianmu, tetapi sekarang kamu ingin memerankan pemeran utama wanita dalam novel ini. Pemeran utama wanita itu lahir dan dididik sejak dia masih muda, dan dia tidak memiliki keluarga, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Priscilia tumbuh di tangan orang lain. Jika dia harus bertindak dimanjakan dan disayangi oleh nona muda dari keluarga kaya, dia pasti akan dapat melakukannya dengan mudah." Identitas pemeran utama wanita dalam naskah adalah kehidupan yang belum pernah dialami Priscilia sebelumnya, jadi dapat dimengerti jika Priscilia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, Putri berbeda dari Priscilia. Kehidupan Putri mirip dengan kehidupan seorang pemeran utama wanita itu, atau bahkan lebih rendah dari kehidupan seorang pemeran utama wanita dalam cerita itu. Tidak peduli apa, tekadnya untuk hidup dengan Randy selama sisa hidupnya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengubahnya. Mendengar kata-kata Putri, Priscilia merasa itu masuk akal. Dia meletakkan tangannya di dahinya dan berpikir dalam-dalam, mencoba merasakan kehidupan protagonis wanita, merasakan ketidakberdayaan protagonis wanita. Setidaknya, Priscilia mengerti bahwa tidak semua orang di dunia ini seberuntung dia. Ditinggalkan oleh orang tua kandungnya sendiri, bertemu keluarga seperti keluarga Sanjaya, dan bahkan dimanjakan oleh semua orang. Adapun hubungan antara dia dan Agam, yang paling penting bukanlah sikap keluarganya. Dia percaya bahwa jika dia menyukainya, kakek dan orang tuanya pasti akan setuju. Yang paling penting adalah sikap Agam. Memikirkan Agam, Priscilia menggertakkan giginya karena marah. "Bajingan itu tahu aku menyukainya, tetapi dia masih ingin aku jatuh cinta dengan orang lain." "Priscilia, kamu memikirkan Agam lagi?" Putri bertanya. Untuk membuat Priscilia menggertakkan giginya karena marah, selain Agam, yang selalu dihukum oleh Randy karena mempelajari etiket dan merenungkannya secara langsung, mungkin hanya ada Agam. "Iya, aku memikirkannya lagi. Kakak ipar, tunggu aku akan menghubunginya sebentar." Saat Priscilia mengatakan itu, dia mengeluarkan teleponnya dan memutar ponsel Agam. Setelah itu, Priscilia buru-buru berkata, "Agam, aku merindukanmu." "Nona Priscilia, Komandan Angkatan Darat sedang sibuk. Dia tidak punya waktu untuk mengangkat telepon Anda." Itu adalah suara yang akrab didengar Priscilia di telepon. Orang ini adalah Wakil Jenderal Agam. "Dia sibuk. Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk memberitahunya untukku. Aku memikirkannya, aku menyukainya, aku akan menikah dengannya, dan akan menjalani kehidupan bersamanya selama sisa hidupku." Dengan itu, Priscilia langsung menutup telepon. Agam tidak akan menjawab teleponnya, kan? Itulah yang dia katakan kepada siapapun yang menjawab telepon di ponsel Agam.
Priscilia ingin semua orang di wilayah militer tahu bahwa Agam adalah miliknya dan tidak ada orang lain yang tahu tentang dia. Sikap langsung Priscilia telah benar-benar memperluas wawasan Putri. Dia menghargai sikap tidak bermoral Priscilia dalam mengejar cinta sejati. Tetapi dia khawatir Priscilia akan sakit hati. Putri berpikir sejenak, lalu berkata, "Priscilia, bermain-main seperti ini bukanlah cara yang tepat. Pertama-tama kita harus menentukan sikapnya terhadapmu dan melihat apa yang dia pikirkan. Apakah dia menyukaiku sekarang atau tidak? Dia akan menyukaiku pada akhirnya." Priscilia sangat percaya diri. Dia sangat cantik dan imut, dan Agam tidak benar-benar buta. Jadi bagaimana mungkin Agam tidak menyukainya? Putri melanjutkan, "Priscilia, cinta adalah hal yang aneh. Terkadang, kamu bukan yang terbaik dan pihak lain akan jatuh cinta padamu." Putri bukan orang yang usil. Dia khawatir Agam akan memadamkan gairah Priscilia. Dia tidak ingin Priscilia terluka. Jadi dia berharap Priscilia bisa terus menjadi Priscilia yang selalu bahagia. "Kamu benar, kakakku itu juga bisa disukai oleh kakak ipar. Cinta adalah hal yang aneh. Di masa lalu, ketika kakek Sanjaya ingin menjadikan Randy sebagai pasangannya, Priscilia akan mengalami mimpi buruk ketika memikirkan wajahnya yang dingin." "Nyonya muda, Nona, ada Tuan Dirga di sini." Dia mengatakan bahwa Tuan muda mengundangnya. Bibi Nilam memimpin seorang pria ke dalam rumah. Tuan Dirga, Putri dan Priscilia berbalik untuk melihat pintu pada saat yang sama. "Nyonya Randy, lama tidak bertemu." Sosok tinggi dan kurus Dirga memasuki ruangan. Dia memiliki senyum di wajahnya, seperti ketika Putri melihatnya beberapa bulan yang lalu. "Halo, Tuan Dirga." Putri berdiri dan dengan sopan tersenyum. "Bibi Nilam, aku harus merepotkanmu untuk naik ke atas dan memberitahu Randy untuk segera turun. Sebenarnya, aku datang ke sini kali ini untuk menemui Nyonya Randy. Tidak masalah apakah Tuan Randy ada di sini atau tidak." Tatapan Dirga jatuh ke perutnya yang bundar dan tersenyum. "Terakhir kali aku melihat Nyonya Randy, aku tidak mendengar kabar baik. Aku tidak berharap untuk melihatmu lagi. Perutmu sudah sebesar ini benar-benar alasan untuk perayaan." Putri mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan Dirga." "Tuan Dirga, Anda harus tahu bahwa kakak iparku memiliki perut yang begitu besar. Jangan mencoba membalas dendam dengannya." Priscilia berlari di depan Putri untuk menghalangi jalannya. Tidak ingin pria lain melihat kakak iparnya sekali lagi. Priscilia biasanya membenci Randy dan berpikir bahwa tidak baik baginya untuk berada di sini atau di tempat lain. Dia tidak peduli tentang itu, tetapi dia akan tetap membantu kakaknya di saat-saat kritis. Dirga tersenyum dan berkata, "Bukankah ini Clarissa? Aku ingat ketika kamu masih sekolah di Amerika Serikat, kamu masih seorang gadis kecil. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu sekarang terlihat sangat cantik." Ketika Randy kuliah, Priscilia baru berusia 12 atau 13 tahun. Pada saat itu, Priscilia sangat imut dan lincah, dan dia suka berada di sisi Randy setiap kali dia tidak melakukan apa-apa. Jadi tidak mengherankan jika Dirga masih mengingatnya. "Anda mengenal saya?" Priscilia menatap Dirga. "Oh, kamu itu." Dengan sebuah nama yang muncul di benaknya, dia jelas akan mengatakannya, tetapi dia tidak tahu siapa itu. "Om baik," Dirga mengingatkannya. "Jadi itu kamu, aku ingat sekarang." Priscilia mengangguk dalam realisasi. "Saat itu, kamu suka menebak pikiran orang-orang di sekitarmu. Apakah kamu masih mencoba menebak sekarang?" Dirga tersenyum dan berkata, "Tugasku adalah menebak pikiran orang. Jika aku tidak menebak, maka aku tidak punya makanan untuk dimakan. Jadi aku harus terus menebak." Melihat mereka berdua mengobrol dengan antusias, Putri tidak menyela dan malah diam-diam menilai Dirga. Sejujurnya, Putri tidak membenci Dirga sama sekali. Dia bahkan merasakan ikatan batin yang tak bisa dijelaskan dengannya. Alasan dia tidak ingin dekat dengannya adalah karena dia melihat terlalu banyak ke dalam pikiran orang lain. Hampir tidak ada privasi di depannya. Jika dia tidak memberinya petunjuk seperti itu terakhir kali mereka bertemu, dia pikir dia dan Dirga akan menjadi teman. "Bos Randy, kami akan mengurus hal-hal yang Anda perintahkan untuk kami lakukan." Mendengar suara itu, Putri menoleh dan melihat Randy, yang mengenakan kemeja abu-abu dan celana panjang hitam.
memimpin Rizal dan Dion ke bawah. Mereka berjalan di belakangnya dan membicarakan masalah pekerjaan. Randy mengangguk, "Oke, kalau begitu pergi dan selesaikan pekerjaan kalian." Lama tidak bertemu, Dirga adalah orang pertama yang menyambut Randy. Lama tidak bertemu, Randy mengangguk dengan dingin. Dia masih memiliki pandangan menyendiri yang biasa di depan orang luar. Dia kemudian berkata, "Bibi Sati, tolong siapkan teh dan hidangan dan bawa ke kamar tamu." Dirga berkata, "Kita telah berteman selama bertahun-tahun, jadi tidak perlu menyusahkan diri kita sendiri. Selain itu, kamu tahu aku tidak suka manisan." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.